Bab 71, Panggil Roh Bela Diri Anda. Cahaya menyilaukan keluar dari tubuh Lukai saat bayangan raksasa muncul di atasnya. Seekor binatang besar yang tampak seperti sebagian elang, sebagian phoenix, dan sebagian naga pada saat yang sama muncul di depan mata semua orang. Aura yang kuat dan menindas menyapu seperti badai dari tempat Lukai berada di sudut panggung. Peng-peng. Semangat bela diri Pangeran Lukai sebenarnya adalah Sky Peng. Raja pertama kerajaan Luotong kita memiliki semangat bela diri yang juga merupakan Sky Peng. Kerumunan di sekitarnya berteriak keras, sangat terkejut ketika mereka melihat semangat bela diri Lukai. Termasuk Wong Xiaolong. Sky Peng adalah salah satu roh bela diri terkuat di antara 10 roh bela diri kelas atas yang dikenal. Menurut legenda, Peng Langit berasal dari garis keturunan yang jauh dari naga langit kuno. Tidak hanya itu, Wong Xiaolong memperhatikan bahwa semangat bela diri Sky Peng Lukai berbeda dari fitur normal Sky Peng. Dalam legenda, Sky Peng dikatakan memiliki 2 sayap, sedangkan roh bela diri Sky Peng Lukai memiliki 4 sayap. Dan ketika keempat sayapnya terbentang, titik-titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya bersinar di bawahnya. Roh bela diri Sky Peng biasanya tidak terlihat seperti ini. Sebuah variasi. Pikiran ini melintas di benak Wong Xiaolong. Tampaknya semangat bela diri Lukai adalah variasi Sky Peng. Sky Peng sudah menjadi roh bela diri kelas 10, dan sekarang, dengan sifat variasinya, itu bisa diklasifikasikan sebagai roh bela diri kelas 11 yang luar biasa. Tidak terduga bagi Wong Xiaolong bahwa semangat bela diri Lukai adalah variasi dari semangat bela diri Sky Peng. Setelah memanggil semangat bela dirinya, suasana di sekitar Lukai langsung berubah. Suara angin siulan bisa terdengar datang dari udara di sekitarnya. Itu benar, suara udara bergerak dengan kecepatan tinggi, dan kerumunan melihat angin berwarna biru bergerak di sekujur tubuhnya. Angin alam adalah sesuatu yang tidak berwarna dan tidak terlihat dengan mata telanjang, tapi sekarang bisa dilihat, disorot dengan warna biru. Angin berwarna biru langit. Ekspresi Wong Xiaolong sedikit menegang, berubah serius, dia tahu serangan Lukai akan mendatanginya seperti badai petir yang marah. Wong Xiaolong, jika kamu bisa menerima serangan ini dariku, maka kamu memiliki kualifikasi untuk bersaing denganku untuk memperebutkan tempat pertama. Jika Anda tidak dapat menangani sebanyak ini, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk melawan saya untuk itu. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Lukai terdengar di atas panggung. Kemudian, siluetnya melintas dan menghilang dari tempatnya. Sangat cepat. Ini adalah hal pertama yang terlintas di benak Wong Xiaolong dan orang banyak. Terlalu cepat. Kecepatan Lukai telah mencapai batas tertentu, hanya menyisakan sisa bayangan biru ketika dia menghilang dari panggung. Segalanya tampak sesuai harapan sampai pukulan Lukai yang akan mengenai Wong Xiaolong, malah mengenai bayangan dirinya, tubuhnya telah kabur, meninggalkan beberapa bayangan di atas panggung. Dan tinju Lukai melewati bayangan yang dia ambil sebagai Wong Xiaolong. Saat pukulan percaya dirinya mengenai ruang kosong, Lukai merasa terkejut. Dia sendiri adalah prajurit Orde ke-7. Selain itu, dia telah memanggil roh bela dirinya, meskipun dia tidak mengubah jiwa, kecepatannya lebih cepat daripada kecepatan rata-rata prajurit Orde ke-7 manapun. Tapi, Wong Xiaolong justru lolos dari serangannya. Serangan Pangeran Lukai benar-benar meleset keterampilan apa yang baru saja digunakan Wong Xiaolong? Mungkinkah itu kemampuan roh bela dirinya? Bahkan para ahli di panggung tamu kehormatan, Raja Lu Zhe, Marsekal Hao Tian, Kepala Sekolah San Zeng, dan Wakil Kepala Sekolah Xiong Chu terkejut dengan apa yang terjadi di atas panggung. Kecepatan Wong Xiaolong menghindari serangan Lukai tidak lebih lambat dari kecepatan Lukai. Ya, barusan, Wong Xiaolong menggunakan kemampuan roh bela dirinya, Phantom Shadow. Ketika Xiaolong maju ke Orde ke-4, roh bela dirinya telah mengalami evolusi pertama mereka. Kemampuan Phantom Shadow memungkinkan kecepatannya meningkat sepertiga dari kecepatan tercepatnya. Dan dengan kekuatan puncaknya saat ini di pertengahan Orde ke-6, kemampuan ini telah naik 1 tingkat menjadi 2/3 lebih. Belum lagi kekuatan Wong Xiaolong lebih kuat dari rata-rata puncak prajurit Orde ke-6. Tanpa diragukan lagi, kecepatannya juga lebih cepat dari rata-rata prajurit level yang sama.
Jadi, dengan peningkatan kecepatan 2/3, kecepatannya bisa sangat cocok dengan Lukai. Melihat serangannya sendiri meleset, Lukai pulih dengan cepat setelah beberapa saat terkejut dan tidak terburu-buru menyerang untuk kedua kalinya. Tidak buruk, kamu sedikit lebih kuat dari yang aku bayangkan. Karena kamu bisa menghindari serangan pertamaku, itu berarti kamu memiliki hak untuk bersaing memperebutkan tempat pertama denganku. Sampai di sini, dia berhenti, tapi hanya kualifikasi. Jadi, bersiaplah untuk menerima seranganku yang akan datang. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa bersembunyi. Siluet Lukai berkedip dan menghilang, dan cahaya biru melintas di udara, muncul di depan Xiaolong berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Tinju meninju menembus ruang, menghasilkan bilah angin berwarna biru. Metuk Xiaolong menyipit saat dia melihat tinju yang menusuk semakin dekat. Kali ini, dia tidak punya waktu untuk mengelak, jadi, satu-satunya cara adalah menerima serangan itu. Ki pertempuran di dalam tubuhnya meraung dan tinju Luohan terbang keluar untuk bertemu dengan tinju Lukai saat pertempuran Ki dunia bawah mengalir keluar seperti banjir. Bang! Tinju Wang Xiaolong bertabrakan dengan Lukai dan keduanya terlempar ke belakang karena kekuatan tumbukan pada saat bersamaan. Lukai mundur 3 langkah, dan Wang Xiaolong, total 5 langkah. Hah? Ketika Lukai melihat Wang Xiaolong benar-benar melakukan serangannya, namun tidak terluka, dia terkejut. Orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan pertempuran di keempat arah juga tercengang. Pertempuran Ki prajurit Orde ke-7 adalah lipatan lebih tinggi dari puncak Orde ke-6, namun Wang Xiaolong ini benar-benar bisa menahan serangan frontal dari Lukai. Meskipun Wang Xiaolong mundur 2 langkah ekstra dibandingkan dengan Lukai, menunjukkan bahwa dia sedikit lebih lemah, namun, ini cukup untuk mengejutkan orang banyak. Di luar panggung, siswa tahun pertama yang dikalahkan oleh Xiaolong sebelumnya Chen Qiang, merasa tidak puas atas kekalahan Wang Xiaolong. Sekarang, melihat bahwa dia benar-benar dapat menerima serangan langsung dari Lukai, ketidakpuasannya menghilang. Dia tahu, jika itu dia di atas panggung, dia tidak akan bisa menerima pukulan itu. Fisik Wang Xiaolong ini sangat kuat, dan tingkat Ki pertempurannya sangat tinggi di peron utama. Raja Lu Zhe berkomentar. Setiap orang yang duduk di platform utama adalah seorang ahli. Penglihatan mereka dapat menentukan bahwa tubuh fisik Xiaolong jauh lebih kuat daripada rata-rata puncak prajurit Orde ke-6. Selain itu, tingkat Ki pertempurannya cukup tinggi, jika tidak, dia tidak akan bisa menerima pukulan kuat dari Lukai dan tetap tidak terluka. Menilai dari situasinya, untuk memenangkan Wang Xiaolong, Kai Er hanya bisa mengubah jiwa. Raja Lu Zhe kemudian menambahkan, apa yang mulia katakan benar. Pada saat ini, seorang duk yang duduk di bawah platform utama dengan cepat setuju. Jik berdiri, tersenyum sambil melanjutkan, setelah jiwa pangeran berubah, tidak peduli seberapa kuat Wang Xiaolong, tidak mungkin dia menang melawan pangeran. Adipati lainnya segera menunjukkan dukungan mereka dengan menyetujui. Marshal Hao Tian mendengarkan tetapi tidak berbicara, matanya terfokus pada 2 sosok di panggung pertempuran. Pada saat ini, di atas panggung, Lukai telah berubah menjadi sinar cahaya biru yang berkedip-kedip, muncul di tempat-tempat acak di atas panggung. Kesibukan serangannya mengamuk seperti badai petir yang marah atas Wang Xiaolong, tetapi yang membuat semua orang menonton tercengang adalah, tidak peduli seberapa kuat dan keras serangan Lukai, Wang Xiaolong dapat berhasil mengambil atau menghindar setiap saat. Xiaolong tampak seperti dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi sikap tenang dan santai itu membuat hati berputar dengan kecurigaan. Setelah menyerang lebih dari 10 kali, Lukai tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening, pada saat ini, dia menyadari bahwa jika dia terus menyerang dengan cara ini, hampir tidak mungkin untuk mengalahkan Wang Xiaolong dalam waktu setengah jam. Wang Xiaolong, panggil semangat bela dirimu. Lukai berkata, mengamati Wang Xiaolong, dalam serangan berikutnya, aku akan mengubah jiwa. Kamu tidak akan bisa menangkis atau menerima seranganku pada saat itu seperti orang lain. Lukai ingin tahu tentang semangat bela diri Wang Xiaolong. Roh bela diri macam apa itu? Mungkinkah seperti rumor yang beredar di akademi, semangat bela diri kelas 11 yang luar biasa? Babak 72, semangat bela diri Wang Xiaolong.
Sky Peng menghilang dari pandangan setelah Lu Kai selesai berbicara, cahaya yang bersinar meledak saat jiwanya berubah dalam sekejap. Setelah transformasi jiwa, lapisan bulu yang mirip dengan Sky Peng menutupi tubuh Lu Kai seperti baju besi, alisnya memanjang, berubah menjadi rona emas dan ada 4 sayap yang muncul dari punggungnya. Ki pertempurannya melonjak dengan cepat, meledakkan atap setelah bergabung dengan semangat bela dirinya. Setelah transformasi jiwa seketika, keempat sayap di belakang punggungnya mengepak dan seolah-olah dia menghilang dari udara dalam kilatan cahaya biru. Mata Wong Xiaolong menyipit, dalam arti tertentu, dia tahu Lu Kai tidak benar-benar menghilang tetapi karena kecepatannya terlalu cepat, itu menciptakan ilusi bahwa dia menghilang. Semua ini hanyalah ilusi. Pada saat ini, ruang di depan Wong Xiaolong bergetar hebat dan suara angin yang menusuk terdengar. Matanya membelalak, ini adalah pukulan yang kuat dan kecepatan yang datang padanya hampir memecahkan kendala ruang. Tidak dapat menghindari serangan tepat waktu, Xiaolong segera menggunakan Phantom Shuttle, tetapi dia masih selangkah terlambat. Kecepatan Lu Kai setelah transformasi jiwa telah menembus batas sebelumnya dan tinjunya sudah mengenai dada Wong Xiaolong. Bang! Suara keras bergema dan tubuh Wong Xiaolong bergetar, kakinya terhuyung mundur 10 langkah sebelum berhenti di panggung pertempuran. Gelombang rasa sakit yang membakar meletus di dadanya. Ini adalah pertama kalinya Wong Xiaolong terluka setelah dia datang ke dunia ini. Lu Kai tidak melanjutkan serangan setelah pukulan ini. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat terkejut saat melihat Wong Xiaolong. Setelah menerima serangan kepalanya, Wong Xiaolong hanya mundur 10 langkah dan menilai dari penampilannya, cedera yang diterimanya dangkal. Pertahanan fisik Wong Xiaolong telah mencapai tingkat yang kuat. Lu Kai tercengang, begitu pula semua orang di sekitarnya. Di peron utama, mata Raja Lu Zhe berkilat dan kemudian dia terdiam seolah sedang memikirkan sesuatu. Adapun Lilu, jantungnya berdetak kencang karena ketakutan dan ekspresi khawatir terlihat sepenuhnya di wajahnya. Wong Xiaolong, saya telah mengatakan bahwa setelah saya mengubah jiwa Anda tidak akan mampu menahan serangan saya. Lu Kai berkata sambil menatap Wong Xiaolong, bagaimana? Masih tidak berencana untuk memanggil semangat bela dirimu? Perhatian orang banyak di keempat arah terfokus pada Wong Xiaolong. San Zeng dan Xiong Chiu menatap Wong Xiaolong dari dekat, mereka benar-benar ingin tahu apakah Wong Xiaolong memiliki semangat bela diri kelas 11 yang luar biasa. Merasakan tatapan antisipasi dari seluruh panggung, Wong Xiaolong dengan tenang menatap Lu Kai, berkata, karena kalian semua sangat ingin tahu tentang semangat bela diri saya, maka saya harus membiarkan Anda melihat apa semangat bela diri saya. Mendengar kata-kata Wong Xiaolong, daerah sekitarnya menjadi sunyi dan hati mereka menegang tidak tahu apa yang diharapkan. Tiba-tiba, udara di belakang Wong Xiaolong meriak seperti air dan cahaya hitam menyebar dan menutupi segalanya. Dengan sekejap, seekor naga hitam agung melayang diam-diam di belakang Wong Xiaolong, memberi kesan bahwa ia sedang menghadap semua makhluk hidup dari posisi tinggi. Aura naga yang menakutkan dan menindas menyapu seperti badai dari atas panggung. Semua orang menjadi linglung saat mereka menatap naga hitam yang melayang di belakang. Tidak bergerak, tidak berbicara, bahkan lupa bernafas untuk sementara. Apakah itu Raja Lu Zhe, San Zeng, dan Xiong Chiu di platform utama atau Xiong Meiki dan Lilu yang dekat dengan panggung pertempuran, dan bahkan Chen Qiang yang dipukuli oleh Wong Xiaolong, semua orang diam. Menatap 4 cakar naga hitam yang perkasa dan kokoh, masing-masing sisik naga hitam yang tampak seperti besi hitam mengkilap, dan mata yang mengesankan, semua orang terkejut sampai ke intinya. Di atas panggung, Lu Kai menatap kosong ke arah naga hitam. Itu adalah naga ilahi primordial suku naga kuno, naga darah sejati, dan ini adalah elit di antara suku naga hitam. Seorang guru di bawah panggung tiba-tiba berseru dengan suara bergetar. Naga ilahi primordial. Naga hitam, elit di antara suku naga. Sepersekian detik setelah itu, seluruh aula besar itu menjadi gempar, kerumunan diaduk dengan kegembiraan dan kekaguman, menatap keberadaan roh bela diri yang legendaris ini seolah-olah yang memiliki naga hitam dewa primordial adalah diri mereka sendiri, bukan Wong Xiaolong. Roh bela diri naga ilahi primordial, naga angin terlemah dikatakan sebagai roh bela diri kelas 12 rata-rata. Namun,
Naga hitam, elit di antara suku naga ilahi primordial adalah roh bela diri kelas 12. Kelas atas 12. Pengungkapan ini membuat San Zeng dan Xiong Chu melompat dari tempat duduk mereka, tubuh mereka gemetar tak terkendali karena kegembiraan. Ini sebenarnya adalah naga hitam ilahi primordial. San Zeng tergagap tidak jelas, roh bela diri kelas 12 teratas, kelas 12. Semangat bela diri kelas atas 12, bukan kelas 11 teratas. Jika roh bela diri kelas atas cukup mengejutkan, bagaimana dengan keberadaan roh bela diri kelas 12 yang sebenarnya? Ketika Xiong Chu memikirkan kemungkinan pencapaian masa depan Wang Xiaolong, bibirnya bergetar seperti dia makan 100 pon cabai. Dalam seluruh 2000 tahun bakat sejarah Kekaisaran Duanren, Wang Xiaolong pasti dapat dihitung dalam 10 besar. Terutama ketika mereka melihat semangat bela diri naga hitam Wang Xiaolong adalah variasi. Di sekelilingnya ada keterkejutan dan kegembiraan, selain dua orang, Fei Hao dan Marsekal Hao Tian. Sovereign sebenarnya bisa secara terpisah memanggil roh naga kembar. Tanda seru mereka memandang dengan bodoh pada naga hitam tunggal yang melayang di belakang Wang Xiaolong. Keduanya sadar bahwa Wang Xiaolong memiliki roh bela diri kembar, tidak hanya naga hitam ini, tetapi juga naga biru yang bahkan lebih kuat. Di seberang kerumunan, Marsekal Hao Tian dan Fei Hao bertukar pandang. Karena Wang Xiaolong baru saja kembali dari pelatihan di hutan bulan perak, dia tidak memiliki kesempatan untuk memberitahu salah satu dari mereka bahwa dia dapat memanggil roh bela dirinya satu per satu. Jadi, mereka baru tahu saat ini, bersama dengan orang-orang lainnya. Di atas panggung, Lu Kai yang syok berangsur pulih, matanya memiliki perasaan yang rumit saat melihat Wang Xiaolong dan kecemburuan yang kuat terhadapnya lahir di dalam hatinya. Kecemburuan adalah bagian dari sifat manusia. Aku tidak berharap semangat bela dirimu menjadi naga hitam ilahi primordial. Lu Kai menekan kecemburuan di hatinya, dan perlahan berkata, meski begitu, itu tidak dapat mengubah fakta kekalahanmu yang akan datang. Anda harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Saya akan menggunakan keterampilan pertempuran yang telah saya kuasai dengan susah payah dalam beberapa hari terakhir, 100 sabre cut. Tangannya perlahan menghunus pedang berlapis emas yang selalu tergantung di pinggangnya. Saat pedang itu terhunus, dengungan yang jelas bergema di udara. Pedang berlapis emas terpantul dalam cahaya, memancarkan perasaan dingin dan dingin. Mata binatang buas yang haus darah dengan taring tajam terukir di tubuh pedang. Ini adalah pedang leluhur berharga kerajaan Luotong, pedang pembantai dewa. Mengangkat saber pembantaian dewa dengan kedua tangannya, Lu Kai menebas Wang Xiaolong tanpa peringatan, sekali lagi yang pertama menyerang. 100 potong sabre. 100 cut saber, keterampilan pertempuran peringkat bumi. Riak menyebar melintasi ruang saat sinar menyilaukan keluar dari pedang, menerjang seperti banjir yang marah ke arah Wang Xiaolong, menyelimutinya. Kerumunan menahan napas dalam ketegangan. Di bawah pengawasan orang banyak, tidak ada yang tahu kapan dua bilah dingin, tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, muncul di tangan Xiaolong. Tangannya mengayun keluar, badai neraka. Ratusan lampu bilah dingin muncul entah dari mana dan udara melonjak dengan cepat, berubah menjadi dua siklon, berputar tanpa henti. Tangisan neraka terdengar jelas di telinga semua orang, ke dalam pikiran mereka, dan jauh ke dalam jiwa mereka. Zeng, zeng, zeng. Bentrokan terdengar dan Tempest of Hell terus berputar, menghancurkan cahaya pedang dari serangan 100 sabre cut Lu Kai. Dan itu berlanjut menuju Lu Kai. Bab 73, kompetisi akademi akan berakhir. Lu Kai ketakutan melihat dua kelompok siklon Tempest of Hell yang menyelimutinya. Suara tangisan yang dipancarkan dari mereka membuat hatinya menggigil. Takut, Lu Kai memaksa dirinya untuk menggerakkan keempat sayap di punggungnya, memuka dan menutup. Dalam sekejap, tubuhnya berputar menjadi tornado biru, menghindar dengan cepat. Namun, itu adalah langkah terlambat. Kedua siklon menutupi Lu Kai, berbenturan keras melawan tornado biru. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Tornado biru meredup dan kecepatannya melambat, memperlihatkan tubuh Lu Kai dan matanya yang ketakutan. Pada akhirnya, tornado biru hancur saat badai neraka berlanjut. Lu Kai terhuyung-huyung lagi dan lagi sampai dia mencapai tepi panggung pertempuran. Tempest of Hell datang tepat di hadapannya dan menghilang.
Melihat dua siklon akhirnya menghilang hanya beberapa inci di depannya, seolah-olah pori-porinya mengendur dan keringat dingin membasahi punggungnya, membasahi jubahnya. Baru saja, dia merasakan nafas kematian. Kematian benar-benar datang begitu dekat dengannya. Lu Kai terengah-engah, melihat ke tangan kanannya, dia melihat bahwa bagian kanan lengan jubahnya tercabik-cabik oleh serangan Wang Xiaolong. Luka di dagingnya mengeluarkan darah dan untungnya, ini dianggap sebagai luka yang dangkal, tidak traumatis seperti yang seharusnya. Ketika ketakutannya telah berlalu, tatapan kompleksnya terfokus ke arah Wang Xiaolong. Dia tahu bahwa jika bukan karena belas kasihan Xiaolong, kemungkinan besar tangan kanannya akan lumpuh sekarang. Aku tersesat. Lu Kai menghela nafas dan berkata kepada Wang Xiaolong. Ketika kata-kata itu keluar, Lu Kai hampir terjatuh dari panggung, sepertinya semua energinya telah habis dan terkuras. Keributan menyapu kerumunan ke segala arah panggung. Pangeran Lu Kai mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Secara sukarela menyerah. Seseorang yang telah menembus Orde ke-7, memiliki semangat bela diri Sky pengvariasi, pada akhirnya, kalah dari puncak pertengahan Orde ke-6 Wang Xiaolong. Di dunia martial spirit, mitos bahwa Orde ke-6 tidak akan pernah bisa menang atas Orde ke-7 dipatahkan oleh Wang Xiaolong. Semua orang terjebak dalam kejutan yang luar biasa dan tak terbayangkan. Sedangkan di panggung utama tamu kehormatan, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Raja Lu Zhe menghela nafas, aku tidak menyangka bahwa bahkan Kair bukanlah lawan Wang Xiaolong. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Marsekal Hao Tian dengan ekspresi puas, tertawa, dan berkata, yang lebih mengejutkan lagi adalah semangat bela diri Wang Xiaolong ini sebenarnya adalah naga ilahi primordial, naga hitam. Saya menantikan pencapaiannya setelah memenangkan kompetisi tahun pertama akademi dan perjalanannya ke Kekaisaran Duanren untuk pertempuran kota Kekaisaran. Apa yang dikatakan Lu Zhe adalah kata-kata yang tulus. Dia memang menantikan penampilan Wang Xiaolong dalam pertempuran kota Kekaisaran di Kekaisaran Duanren. Jika dia bisa masuk ke 10 tempat teratas, tidak hanya itu akan menjadi kemuliaan akademi, itu juga akan menjadi kemuliaan kerajaan Luotong. Marsekal Hao Tian juga tertawa setuju dan berkata, keinginan yang ini sama. Marshal Hao Tian memiliki antisipasi yang sama karena dia tahu itu bukan hanya Akademi Bintang Kosmik dan kemuliaan kerajaan Luotong, tetapi itu juga akan menjadi kehormatan dan kemuliaan gerbang Asura. Dan dengan Wang Xiaolong berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren, itu akan menjadi titik awal untuk membangun kembali kejayaan gerbang Asura sekali lagi. Setelah itu, terjadi pertempuran antar kerajaan. Lama kemudian, San Zeng akhirnya berhasil tenang dan dia berdiri. Namun, kegembiraan dan perasaan rumit masih terlihat jelas di wajahnya saat dia melihat ke arah Wang Xiaolong di atas panggung, berkata, pertempuran ini, Wang Xiaolong menang. Juara tahun pertama adalah Wang Xiaolong, juara tahun pertama, Wang Xiaolong. Ketika orang banyak mendengar San Zeng mengumumkan hasilnya, aula suci menjadi heboh. Lilu tertawa, Fei Hou tertawa, dan Marshal Hao Tian juga tertawa, tidak terkecuali para penjaga dari Marshal Mansion. Suasana di aula besar mendidih. Song Yuan, yang berdiri di antara kerumunan, menjadi pucat pasi dan matanya dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan saat dia menatap Wang Xiaolong di atas panggung. Wang Xiaolong menang. Dia mendapat tempat pertama dalam kompetisi tahun pertama, lalu taruhannya dengan Wang Xiaolong? Song Yuan hanya merasakan kegelapan yang suram di hadapannya. Mendengar San Zeng mengumumkan hasilnya, Wang Xiaolong diam-diam menghela napas lega. Setelah serangkaian pertempuran sulit, dia akhirnya mencapai tujuannya, untuk menjadi juara tahun pertama. Segera setelah itu, kelas tahun kedua dan tahun ketiga juga mengumumkan pemenangnya, dan pemenang keseluruhan adalah seseorang bernama Chen Chang, dari pelataran dalam Akademi Bintang Kosmik. Kekuatannya telah mencapai puncak Orde ke-10 akhir. 2 bulan kemudian, dia akan menuju ke Kekaisaran Duanren sebagai perwakilan Akademi Bintang Kosmik untuk putaran pertempuran kota Kekaisaran ini. Pelataran dalam Cosmic Star Academy terdiri dari siswa berbakat yang dipilih dari tahun ketiga dan setiap tahun, jumlah siswa yang dibatasi berhenti di 10 orang. Setelah hasil total terkumpul,
Tiba saatnya Raja Lu Zhe dan San Sheng membagikan hadiah kepada Wang Xiaolong dan 3 pemenang lainnya. Saat memberikan hadiah kepada Wang Xiaolong, tidak dapat dihindari bahwa Raja Lu Zhe dan San Sheng akan mengucapkan kata-kata penyemangat. Melihat hadiah di tangannya, hati Wang Xiaolong sedikit melonjak karena kegembiraan. 1 juta koin emas. 1 teknik kultivasi tingkat rendah dan keterampilan bertarung. Yang paling penting, dan roh kelas 4 yang tinggi, Xing Yao Dan. Dengan Xing Yao Dan ini, ditambah dengan buah sikas yang dia temukan di hutan bulan perak, ayahnya, Wang Peng, dapat mengajukan pesanan lain. Tentu saja, Wang Xiaolong tidak akan menelan Xing Yao Dan ini sendiri, dia bermaksud memberikannya kepada Wang Peng selama ini. Dengan berakhirnya kompetisi, setelah beberapa hari, dia bisa kembali ke Wang Clan Manor. Setelah hadiah dibagikan, kerumunan bubar dan pergi. Tetapi, setelah sebagian besar orang bubar, Lu Kai mendatangi Wang Xiaolong dan berkata, "Saya harap tahun depan kita memiliki kesempatan untuk bertempur lagi tahun depan." Wang Xiaolong mengangguk. Tahun depan, keduanya akan masuk kelas tahun kedua. Ketika aula suci dikosongkan, Wang Xiaolong membawa Fei Hao dan 4 penjaga mansion Marsekal dan Lilu keluar dari akademi kembali ke mansion Tianxuan. Begitu kembali ke Tianxuan Mansion, Lilu mengobrol dengan gembira sambil berpegangan pada lengan Wang Xiaolong tentang betapa kerennya dia saat mengalahkan Lu Kai, Chen Qiang, dan yang lainnya di panggung pertempuran. Melihat Lilu mengobrol dengan gembira, dia hanya bisa mengikuti arus dan membiarkan Lilu berkicau selama lebih dari 1 jam sebelum dia puas. Lebih dari 1 jam kemudian, Lilu akhirnya meninggalkan rumah Tianxuan. Setelah Lilu pergi, Wang Xiaolong memanggil Fei Hao dan dia mengeluarkan hadiah 1 juta koin emas dan menugaskan Fei Hao untuk membeli halaman tetangga di sekitar rumah Tianxuan. Jumlah budak bertambah, membuat Tianxuan Mansion terasa sedikit sesak. Beli halaman tetangga? Melihat tumpukan 1 juta koin emas di depannya, dia menganggukkan kepalanya, berkata, "Ya, yakinlah Sovereign, bawahan ini akan segera pergi dan menangani masalah ini. Selama ada cukup koin emas, dia yakin pemiliknya akan menjual tempat mereka." Juga, Fei Hao mendengar bahwa beberapa halaman di dekat istana Tianxuan adalah milik para jenderal di bawah kakak senior Hao Tian, seharusnya tidak terlalu sulit untuk meyakinkan mereka untuk menjual. Ketika Fei Hao pergi, Wang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mulai berlatih taktik Asura. Menurut aturan tahun-tahun sebelumnya, keesokan harinya setelah kompetisi, pemenang dari setiap kompetisi kelas dan tahun akan berkumpul di alun-alun akademi dan mereka akan dipandu oleh Kepala Sekolah San Zheng dan Wakil Kepala Sekolah Xiong Chiu ke Tanah Harta Karun, Naga Vlame Valley untuk mengolah. Ketika Wang Xiaolong mengingat penjelasan Marsekal Hao Tian bahwa lembah api naga dapat memperbaiki fisik dan meningkatkan kualitas ki pertempuran, dia tidak bisa tidak menantikannya. Sejak dia mengembangkan taktik Asura, dia menyebut ki pertempurannya yang dicampur dengan aura spiritual akhirat sebagai ki pertempuran akhirat. Kualitas pertempuran ki akhirat dapat dianggap tinggi antara lain, jika dia bisa meningkatkannya lebih jauh, dia tidak tahu sejauh mana jangkauannya. Kegelapan malam berangsur-angsur menghilang saat sinar matahari menyinari langit pagi. Xiaolong mengundurkan diri dari latihannya dan keluar dari kamarnya, merasa baik. Kelelahan dari pertempuran kemarin benar-benar hilang. Sovereign, ada kabar baik. Tepat ketika Wang Xiaolong masuk ke aula utama, Fei Hao berlari dengan bersemangat dan menyembur keluar. Kakak senior menghubungi guru, dan dia melaporkan tentang yang berdaulat kepada guru. Guru sangat senang dan bergegas ke kerajaan Luotong secepat mungkin. Bab 74, berkultivasi di lembah api naga. Kamu berhasil menghubungi tuanmu, tanda seru. Ketika Wang Xiaolong mendengar ini, dia merasa senang. Itu benar, penguasa. Fei Hao tersenyum dan menegaskan dengan hormat. Tapi, Chuan masih di kerajaan Mohe, dan untuk bergegas ke sini dari kerajaan Mohe akan membutuhkan sekitar 10 hari atau lebih. 10 hari, Wang Xiaolong menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dia sudah menunggu selama 2 tahun, menunggu 10 hari lagi tidak masalah baginya. Ye Uming akan tiba 10 hari kemudian, dan pada saat itu, Wang Xiaolong bisa mendapatkan informasi tentang lokasi markas gerbang Asura darinya.
Namun, Wang Xiaolong akan berkultivasi di Dragon Flame Valley selama setengah bulan. Dia hanya akan keluar setelah waktu setengah bulan setelah masuk ke sana. Oleh karena itu, ketika Ye Ming tiba, dia harus merepotkan dia untuk menunggu beberapa hari sampai dia keluar dari Dragon Flame Valley. Setelah beberapa saat, Wang Xiaolong pergi ke alun-alun akademi bersama Fei Hao. Sebagian besar pemenang kelas sudah menunggu di sana. Kehadiran Wang Xiaolong secara alami menarik perhatian mereka, menyebabkan semua siswa memandangnya. Mungkin Xiaolong tidak mengenali siswa ini, tetapi tidak diragukan lagi, mereka mengenalinya. Kemarin, selama kompetisi akademi, penampilan Xiaolong adalah yang paling memukau dan menarik perhatian, itu bahkan membatasi keseluruhan akademi nomor 1, pusat perhatian Shanchang. Semangat bela diri kelas atas 12. Wang Xiaolong selamanya terukir dalam sejarah Kekaisaran Duanren, belum lagi kerajaan Luotong. Di tengah kelompok siswa, berdiri Lu Kai yang kalah dari Wang Xiaolong dan dia memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat pemuda yang lebih kecil darinya. Lu Kai adalah salah satu dari 14 pemenang kelas tahun pertama, berhak untuk masuk dan berlatih di Lembah Api Naga. Kemarin, setelah kompetisi berakhir, Kepala Sekolah San Zeng dan Wakil Kepala Sekolah Xiong Chu memberikan pemberitahuan kepada Zhong Yuan, menekankan bahwa dia tidak perlu datang ke Akademi Bintang Kosmik lagi. Jangan datang lagi. Zhong Yuan diusir, dan setelah diusir, Zhong Yuan lari ke saudara perempuannya dan menangis untuk waktu yang sangat lama. Beberapa saat kemudian, San Zeng dan Xiong Chu muncul di alun-alun. Ketika mereka berdua tiba, mereka melihat ke sekeliling sekelompok siswa dan mata mereka bersinar terang seperti bintang ketika mereka melihat Wang Xiaolong. Sikap mereka berubah dalam sekejap mata. Para siswa benar-benar melihat mulut kepala sekolah San Zeng dan wakil kepala sekolah Xiong Chu berkembang menjadi senyuman yang mengandung jejak keinginan untuk menyenangkan Wang Xiaolong, bahkan menganggukkan kepala. Melihat pemandangan ini, sekelompok siswa merasa iri dan cemburu, termasuk juara akademi secara keseluruhan, Chen Chang. Bahkan dia tidak pernah menikmati perlakuan seperti itu. Dan kemudian, San Zeng membuka mulutnya dan bertanya, Xiaolong, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Apakah Anda tidur nyenyak tadi malam? Semua orang merasa ingin pingsan. Bahkan Wang Xiaolong terkejut dengan pertanyaan peduli. Tidak apa-apa. Wang Xiaolong mengangguk dan berkata. Pada saat ini, Xiong Chu juga berkata kepada Wang Xiaolong dengan seringai di wajahnya, kamu masih anak laki-laki yang sedang tumbuh, kamu harus makan dan tidur nyenyak. Bocah yang sedang tumbuh. Makan dan tidur nyenyak. Ketika para siswa mendengar ini, mereka menjadi lebih terdiam melihat Wang Xiaolong. Jika iri hati dan kecemburuan bisa memadat menjadi bentuk padat, itu akan mengalir keluar dari mata mereka seperti air. Oke, karena semua orang sudah berkumpul, sekarang kami akan membawa kalian semua ke Lembah Api Naga. San Zeng membuka mulutnya dan berkata. Ekspresinya berubah serius melanjutkan, ingat, setelah pergi ke Lembah Api Naga, jangan berlarian sembarangan. Jangan berlarian sembarangan? Hati penasaran Wang Xiaolong terpacu apakah ada bahaya yang tidak diketahui di Dragon Flame Valley. Kemudian, Wang Xiaolong, Lu Kai, dan siswa lainnya mengikuti San Zeng dan Xiong Chu dan berjalan menjauh dari alun-alun, menuju gunung di belakang akademi. Lembah Api Naga terletak di gunung belakang akademi. Setengah jam kemudian, San Zeng dan Xiong Chu membawa para siswa ke sebuah lembah. Di depan lembah berdiri sebuah batu setinggi 10 meter, di bagian atas batu besar, tertulis dalam bahasa kuno, ada 3 kata, Lembah Api Naga. Aku akan memperingatkanmu lagi, sekali lagi, setelah kita memasuki Lembah Api Naga, tidak ada yang boleh bertindak merajalela. Berdiri di depan batu besar yang merupakan pintu masuk ke lembah, San Zeng mengingatkan Wang Xiaolong dan siswa lainnya. Para kepala mengangguk patuh. Hanya setelah melihat ini, San Zeng dan Xiong Chu membimbing mereka ke Lembah Api Naga. Tidak yakin apakah itu salah persepsi, tetapi saat dia melangkah ke Lembah Api Naga, roh bela diri naga kembarnya benar-benar bergerak sesaat. Hanya sesaat, lalu mereka diam seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi Wang Xiaolong tidak terlalu memikirkannya, bergerak maju bersama siswa lainnya. Saat mereka bergerak lebih dalam ke Lembah Api Naga, suhu di sekitarnya semakin panas, menjelang akhir,
Wang Xiaolong merasakan sakit yang menusuk di kulitnya karena panas yang tinggi. Kira-kira 15 menit berlalu dan San Zeng, Xiong Chu, Wang Xiaolong dan yang lainnya berhenti di depan sebuah mulut besar menuju sebuah gua. Ketika mereka masuk, efusi suhu yang sangat panas bertiup ke arah mereka. Sekitar 6 hingga 7 meter di dalam gua, kedua sisi dindingnya mulus dan rata. Setiap 5 meter, batu terang bertatahkan di sisi kiri dan kanan dinding gua, menerangi jalan setapak. Kira-kira 100 meter, mereka sampai di depan sebuah pintu batu yang dibuka oleh San Zeng, memperlihatkan ruang batu berukuran 10 meter persegi di dalamnya. Di tengah ruang batu ada formasi susunan bintang berujung 5 dan tidak ada yang lain di dalam ruangan. "Zhang Yue, kamu masuk," kata San Zeng. Zhang Yue adalah pemenang kelas 1 tahun pertama. Mengikuti instruksi San Zeng, Zhang Yue masuk dan duduk di tengah formasi susunan bintang berujung 5. Kemudian, San Zeng membawa siswa yang tersisa lebih dalam ke dalam gua. Di depan setiap pintu batu yang mereka temui, San Zeng atau Xiong Chu akan membuka pintu dan salah satu siswa akan diperintahkan untuk masuk. Segera, selain Wang Xiaolong, semua pemenang tahun pertama sudah masuk ke kamar batu. San Zeng dan Xiong Chu tiba di tangga batu dan mereka memimpin siswa yang tersisa turun ke tingkat kedua gua. Di lantai bawah lantai 2, terdapat banyak pintu batu seperti lantai atas dan pemenang kelas tahun kedua diatur untuk berlatih di sini. Selanjutnya, mereka turun satu tingkat lagi di mana pemenang kelas tahun ketiga masuk ke kamar batu masing-masing. Terakhir, orang yang tersisa adalah pemenang pertama, kedua, ketiga, dan keseluruhan. Kelompok 4 orang Wang Xiaolong diatur ke dalam kamar batu di permukaan tanah. Sebelum memasuki lembah api naga, San Zeng secara singkat menjelaskan logistik kamar batu kepada Wang Xiaolong dan para siswa. Semakin dekat kamar batu ke pembuluh darah, semakin tinggi dan kuat jumlah dan kemurnian ki api naga menyerap melalui formasi array. Dengan demikian, berkultivasi di tingkat yang lebih rendah akan memberikan efek yang lebih besar dan lebih jauh lagi. 4 orang di tingkat keempat dapat tinggal selama setengah bulan atau 15 hari, tetapi para siswa yang berkultivasi di tingkat pertama, kedua dan ketiga hanya diizinkan selama 5 hari. Titik. Ini adalah keuntungan terbesar dari memenangkan kompetisi kategori tahun. Pintu batu ditutup setelah Wang Xiaolong masuk, dan dia melangkah ke tengah formasi susunan seperti bintang berujung 5 dan duduk dalam posisi lotus. Formasi susunan bersinar terang saat dia mulai menjalankan Asura Tactics. Pada saat berikutnya, roh bela diri naga kembar di tubuh Wang Xiaolong tiba-tiba terbang keluar, mengambang di ruang batu dan raungan naga bergema di dalam ruangan. "Ini, apa yang terjadi?" Wang Xiaolong terperangah. Roh bela diri naga kembar berada di luar kendalinya, terbang keluar dari tubuhnya sendiri. Situasi seperti ini adalah yang pertama bagi Xiaolong. Pada saat yang sama, aliran ki api yang kuat membanjiri ruangan dari tanah di bawah melalui formasi susunan, berubah menjadi banyak naga api sangat kecil yang mengisi ruang batu dalam rentang beberapa tarikan napas. Seolah-olah Xiaolong sedang duduk di lautan api. Kemudian, naga kembar membuka mulut mereka dan melahap naga api kecil ini dan Xiaolong merasakannya masuk ke dalam tubuhnya dan dia mulai memanas. Saat roh bela dirinya terus menelan ki api yang tak ada habisnya, itu mengalir di sepanjang meridian, daging, tulang Xiaolong, dan dimanapun di tubuhnya dan ki pertempurannya melonjak di dalam meridiannya pada saat yang sama. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Xiaolong semakin terkejut. Naga kembar itu benar-benar mengebor tanah seolah-olah ada sesuatu di sana yang menarik mereka untuk pergi ke bawah lembah api naga. Bab 75, Pagoda. Dalam sekejap mata, naga kembar itu telah mengebor lebih dari 10 meter ke dalam tanah. Semakin banyak udara panas keluar dari bawah tanah, dan karena Wang Xiaolong dan naga kembar sebenarnya adalah satu kesatuan, apa yang mereka lihat, dia juga bisa melihat hal yang sama. Lebih dari selusin meter di bawah, bumi di bawahnya berwarna merah menyala, mirip dengan magma. Naga kembar terus menggali lebih dalam, 70 meter, 80 meter, 90 meter, sedalam 100 meter. Ketika berada lebih dari 100 meter ke bawah, tanah di sekitarnya menjadi merah tua, seolah dimasak oleh api. Suhu hampir mencapai 1000 derajat,
Pada suhu seperti itu, bahkan seorang ahli Xiantian pun akan berubah menjadi abu. Tapi, roh bela diri naga kembar Wong Xiaolong tidak terpengaruh. Mendekati kedalaman 200 meter, tiba-tiba, naga kembar itu menemukan ruang terbuka. Ada lautan api yang bergelombang dan di bawahnya ada magma yang menggelegak, ukuran naga api kecil membengkak, menjadi naga api setebal beberapa meter. Ki api yang sangat murni berguling dan melonjak seperti gelombang kemarahan di lautan api. Dari magma di bawah, ki berkumpul, berubah menjadi urat naga api yang besar. Apakah ini nadi naga alami di bawah lembah api naga? Dan tergantung di atas magma yang menggelegak adalah sebuah pagoda. Lampu keemasan berkedip-kedip dari pagoda sementara ada beberapa naga api setebal lebih dari 1 meter yang mengelilinginya. Selain itu, Wong Xiaolong memperhatikan bahwa pagoda itu terus-menerus memancarkan ki naga api. Xiaolong tertegun, bisakah semua ki api di lembah api naga ini berasal dari pagoda ini? Mungkinkah pembentukan urat magma alami di bawah juga diciptakan oleh pagoda? Apa pagoda ini? Pada saat ini, naga kembar di atas lautan api meraung kegirangan dan satu naga hitam dan satu naga biru berenang menuju pagoda, mengelilinginya. Naga kembar berputar tanpa henti di sekitar pagoda dan pagoda bersinar terang dan berguncang dengan kuat. Naga api di sekitar pagoda menembak ke arah naga biru dan hitam seolah-olah mereka memiliki kebijaksanaan, ingin menelan roh bela diri naga kembar Wong Xiaolong. Namun, tepat ketika naga api ini mendekati mereka, naga hitam dan biru itu merentangkan rahang mereka dan melahap semua naga api dengan bersih. Naga kembar tidak berhenti setelah melahap naga api yang menyerang mereka, mereka melanjutkan ke naga api lainnya dan satu demi satu, naga api dengan berbagai ukuran masuk ke perut naga hitam dan biru. Naga ki api tebal ini membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk mencapai ukuran ini dan kemurniannya 10 kali lebih tinggi daripada yang dapat diserap Wong Xiaolong melalui formasi susunan bintang berujung 5 di ruang batu, bahkan mungkin lebih tinggi dari itu. Beberapa saat kemudian, naga api di atas lautan api ditelan ke dalam perut naga hitam dan biru sampai tidak ada yang tersisa. Dan setelah melahap naga ki api ini, roh bela diri naga kembar Wong Xiaolong berukuran hampir 2 kali lipat, sisik di kedua tubuh mereka menjadi lebih padat, lebih bersinar dan cakar mereka yang kokoh semakin kuat. Di permukaan, naga hitam dan biru tampak seperti dilapisi dengan cahaya merah menyala, beriak di sepanjang sisik tubuh mereka dan aura penindas alami naga berlipat ganda. Ketika semua naga ki api telah pergi, naga hitam dan biru sekali lagi mengelilingi pagoda. Tapi, di sekitar pagoda ada penghalang ki api yang tak terlihat, menghalangi naga hitam dan biru beberapa meter jauhnya, tidak bisa mendekatinya. Meski begitu, setiap kali naga hitam dan biru berputar di sekitarnya, penghalang ki api akan menjadi sedikit lebih tipis. 1 jam kemudian, penghalang ki api menghilang sepenuhnya. Kemudian, naga hitam dan biru itu membungkus pagoda dengan tubuh mereka dan kembali ke kamar batu tempat Wong Xiaolong berada. Dalam beberapa saat, naga hitam dan biru mencapai kamar batu. Pagoda itu melayang di atas kepala Wong Xiaolong. Seketika, api murni yang kuat keluar dari pagoda, mengalir ke tubuh Xiaolong. Tubuh Wong Xiaolong tiba-tiba bergetar seolah jatuh ke genangan magma, organnya terasa seperti direbus dalam lahar yang membara, menyebabkan rasa sakit yang menyiksa. Jenis rasa sakit dari suhu ekstrem ini hampir membuat Xiaolong kehilangan kesadarannya, membuatnya sangat takut sehingga dia dengan cepat menjalankan taktik Asura untuk menyempurnakan ki naga api yang kejam ini sehingga dia bisa menyerapnya. Satu aliran ki api demi satu menyebabkan wajah Xiaolong berubah karena rasa sakit yang luar biasa. Dia terus memurnikan ki api yang masuk ke tubuhnya, tetapi pagoda terus memuntahkan aliran ki api yang tak ada habisnya yang bahkan membuat Xiaolong berhalusinasi bahwa dia sedang dipanggang luar dalam. Saat Wong Xiaolong terus menyempurnakan ki api di dalam tubuhnya, di permukaan kulitnya ada bekas kotoran hitam bercampur darah yang keluar dari pori-porinya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Xiaolong memakan buah yang itu membersihkan sumsumnya dan pada saat itu, kotoran hitam juga keluar dari tubuhnya. Namun sekarang, jumlahnya jauh lebih tinggi dan bercampur dengan darah, segera, kotoran bercampur darah ini berubah menjadi lapisan keropeng keras seolah memenjarakannya di dalam.
Dari jauh, Wang Xiaolong tampak seperti seseorang yang jatuh ke genangan darah. Setelah lebih dari 1 jam, dengan mengandalkan penggunaan taktik Asura secara terus-menerus, Wang Xiaolong dapat merasakan rasa sakitnya berangsur-angsur mereda, dan setelah 2 jam berikutnya, ki api murni yang keluar dari pagoda memberi Xiaolong perasaan hangat dan nyaman sebagai gantinya rasa sakit yang tak tertahankan di awal. Setiap kali pagoda memuntahkan ki api, Xiaolong mendeteksi perubahan di dalam tubuhnya, bahwa organ dalamnya menjadi lebih kuat. Sepanjang waktu, naga hitam dan biru melilit pagoda, menelan ki api yang keluar darinya. Sementara roh bela diri naga kembar Xiaolong menculik pagoda ke dalam kamar batu tempat dia berada, siswa lainnya yang berkultivasi di kamar batu lain seperti Lu Kai dan Chen Chang, merasakan ki api dari formasi susunan telah melemah agak. Meskipun mereka merasa aneh, tidak ada dari mereka yang terlalu memikirkannya. 3 hari berlalu dengan cepat. Permukaan kulit Wang Xiaolong mengeras dengan lapisan darah bercampur kotoran dan perlahan memancarkan warna merah menyala, kemudian, itu meleleh sepotong demi sepotong dan jatuh ke lantai. Pada saat ini, lebih banyak kotoran terdorong keluar dari tubuhnya, sekali lagi menciptakan lapisan baru di permukaan kulitnya. 3 hari lagi datang dan pergi, lapisan ketidakmurnian ini meleleh, jatuh, dan muncul sekali lagi, berulang. Seperti ini, setelah 3 putaran, tidak ada lagi kotoran bercampur darah yang keluar dari pori-pori Wang Xiaolong, permukaan kulitnya tampak seputih salju dengan pancaran sinar di sekujur tubuhnya. Luar dalam, tubuh Wang Xiaolong telah mengalami perubahan luar biasa. Bukan hanya kulit dan tubuhnya, bahkan temperamen dan auranya pun tidak sama. Ketika batas waktu 15 hari tiba, Xiaolong telah maju ke puncak Orde ke-6 akhir dari puncak pertengahan Orde ke-6 kurang dari setengah langkah dan dia bisa menerobos ke prajurit Orde ke-7. Setelah hari ke-15, Wang Xiaolong memanggil kembali roh bela diri naga kembarnya ke dalam tubuhnya dan pagoda itu benar-benar mengikuti ke dalam tubuhnya juga. Di dalam tubuhnya, pagoda terus memuntahkan ki api, membuat tubuhnya marah tanpa henti. Penemuan ini membuat Wang Xiaolong sangat senang. Dalam hal ini, bukankah itu berarti ki api akan terus memperkuat fisiknya setiap detik? Dalam jangka panjang, sejauh mana kekuatan fisik dan pertahanannya akan meningkat? Tidak hanya itu, meridian dan ki pertempurannya dapat ditingkatkan tanpa batas, sejauh mana mereka bisa mencapainya? Wang Xiaolong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, dia berjalan keluar dari kamar batu beberapa detik kemudian. 3 orang lainnya juga keluar dari kamar batu masing-masing di mana San Zeng dan Xiong Chu sudah menunggu mereka. Melihat keempat siswa itu keluar, tatapan San Zeng dan Xiong Chu mau tidak mau jatuh ke tubuh Wang Xiaolong, dan temuan itu membuat mata mereka terbelalak kaget.